Halo semuanya, apa kabar? So, kembali lagi di channel aku Careless Suara. Nah, hari ini aku mau bikin video yang cukup banyak di request karena emang ini agak berguna sih kayaknya. Padahal sih dulu aku udah pernah buat, cuman kayaknya spesifik buat beauty blender. Jadi aku mau jelasin lagi sekarang how I clean my brush and also sponges and also cushion puffs. To be honest, aku dibantu sama mbak aku biasanya, cuman this is how I taught her. Jadi aku ajarin kayak cara kayak gini gitu. Dan sumpah ini simpel banget sebenarnya. Sebenarnya aku mau kasih juga tips and tricks aku kayak seberapa sering, terus kayak gimana caranya. So yeah, if you guys are interested in that, langsung aja kita mulai ke videonya. Kaja. Oke, so sekarang aku udah sediain 2 wadah dengan air bersih. Pasti kalian bisa lakuin ini di wastafel ya. Cuman karena ini biar video jelas, jadi aku pakai wadah kayak gini. Jadi ini air satu nih buat ngebasahin sabun. Kalau yang ini itu buat nanti kita ngebilasnya gitu. Dan sediain juga handuk kecil. Plus kalian bakal butuh ini silicone brush pad gitu. Ini banyak banget gak sih di e-commerce dan dimanapun. Brush cleanser pad gitu bilang aja. Ini sih kebetulan aku dapat dari beauty blender. But anything will work. Yang penting tuh dia ada gerindil-gerindil gini dan karena dia silikon jadi dia tetap gentle. Kalau untuk cleanser sendiri aku udah repurchase, aku nggak tahu berapa kali ya, pokoknya ini banyak banget. Eris, aku pakai Eris Blendy Bar dan aku paling suka itu yang wanginya Fine Linen. Dia punya banyak sih wanginya, cuman menurut aku Fine Linen paling enak bagi selera aku. Jadi caranya super mudah ya. Ini nih aku udah kumpulin brush yang kotor. Berapa sering sih aku bersihin brush? Jujur aku sekali pakai brushnya. Jadi aku sekali pakai habis itu langsung cuci. Aku pakai brush baru karena aku ada stok banyak sih brushnya karena ya ini apa pekerjaan aku, jadi I have to have lots. Tapi kalau misalnya kalian yang pakai ini buat sehari-hari, saran aku sih kalau bisa ya 2 hari sekali lah kalian cuci, 2 hari sekali. Karena sebenarnya nyuci brush itu simple dan nggak selama yang kalian pikir, dan ngeringinnya juga pun nggak selama itu gitu loh sebenarnya. Apalagi kalau kalian ada ruangan ber-AC gitu atau ada kipas angin. Karena apa? Kenapa sih sepenting itu bersihin brush? Karena kalian itu akan kena bakteri dan jamur dan segala macam kotoran yang ada di situ ntar di muka kalian lagi. Jadi kalian reapply dan kalian bayangin udah nyampur sama minyak, sel kulit mati, produknya itu sendiri. You're just putting on disgusting things on your face, dan itulah yang bikin aku break out. Aku kalau udah nggak cuci brush ya, itu udah pasti break out banget gitu. Makanya kalau kata aku sih, if you have the budget dan kalian mau emang take a good care of your skin, kalian bisa beli kayak setiap brush yang kalian punya, kalian dobelin aja. Jadi kalian punya bisa selang-seling, yang satu lagi cuci, satu lagi kalian pakai gitu. Oke, jadi langsung aja. Misalnya ini blending brush ya, ini blending brush. Terus kita ambil ke air sini. Nah, nggak usah dicelupin semuanya. Jadi anggaplah ini misalnya ada keran di sini. Kalian jangan sampai basah ke area sininya. Ini area besi sini tuh udah nggak usah, jangan sampai basah. Apalagi kalau sampai sini, jangan dicelupin deh pokoknya. Kalian tuh kalau misalnya terkena keran gitu ya, kalian cukup kenain ujung sininya aja. Pokoknya sampai kuasnya aja, rambut kuasnya aja ya, segitu. Terus kita ambil sabunnya, dikit lagi. Jadi kita kayak bersihin kayak gitu. Kelihatan nggak? Kan kecil banget lagi brush puffnya adanya. Kalau kurang air, tambahin air, dia akan mencuci. Dan kalau kalian lihat ya, si airnya udah mulai keruh. Kalian ingat kan tadi ada warna peach gitu. Buang dulu, terus dia nanti lama-lama nih airnya jadi kotor nih. Terus di sini kita celupin, kita bersihin lagi, tapi jangan sampai kena ke ujung-ujungnya. Jadi sampai sini aja. Makanya sebenarnya enakan dari wastafel sih guys. Cuma itu jangan kayak langsung semuanya dikenain. Kena dikit cuil, kalau nggak sengaja nggak apa. Tapi jangan yang kayak bener-bener kalian siram nih. Anggaplah ini air dari wastafel, jangan sampai kelewat sini. Harus di sini aja. Karena kan dalam situ ada lemnya ya, kita nggak mau si lemnya itu tuh malah jadi rusak, jadi rontok. Airnya juga nggak usah pakai air panas, pakai air biasa aja nih. Aku air biasa, temperaturnya biasa, nggak dingin nggak panas gitu. Karena lagi-lagi ada lemnya, ntar kita nggak mau lemnya jadi leleh gitu. Udah, kalau udah kayak gitu, kita keluarin sisa airnya. Ngeluarinnya juga jangan dijambak ya. Jadi kita pijit-pijit halus aja, terus gitu. Make sure udah nggak ada busanya. Pijit halus kayak gitu. Udah, ambil anduk bersih ya, anggaplah ini rambut kita. Jadi kita pijit-pijit gini, dab dulu, atau kalau misalnya digedein boleh, tapi make sure to stay gentle. Karena lagi-lagi aku tahu harga brush itu nggak murah, jadi kita harus jaga dia sebaik mungkin. Tuh gitu-gituin aja, jangan kayak gitu, jangan. Ntar dia bentuknya acak-acakan jadinya. Jadi kayak gitu, udah jadi, udah brush kamu bersih kan, brush kamu langsung bersih. Nah, cara naruh pas ngeringinnya juga penting. Jadi nanti kalian taruh, aku bisa ambil kayak anduk kayak gini, taruh ya, misalnya kayak gini deh, di atas sini deh, semoga nyemplung. Taruhlah kayak kalian gini-giniin dulu dikit bentuknya supaya sama.
taruhlah kayak gitu. Jangan sampai dia itu kehimpit sama yang lain atau ketimpa sama barang lain atau apapun itu, atau jangan sampai dia sampai kayak gini, apa bentukannya, jangan sampai nyemplung. Jangan sampai dia itu pokoknya bentuknya begini, begitu, karena dia akan kering ngikutin sama bentuk dari waktu kamu taruh dia pas abis dia lagi dijemur gitu. Jadi jangan sampai nanti dia keringnya ada yang terjadi kayak gini, ada yang kayak gitu. Itu aku udah sering banget tuh, apalagi untuk face brushes itu paling gampang buat jadi mencong-mencong. Nah jadi gitu ya, simple ya kalau brush ya. Sama kok kalau misalnya brush yang gede juga sama. Ini misalnya ya, ini kan dia agak-agak kena coklat warna blush on. Kita basahin dulu, cus gitu ya. Area-area yang kotornya aja sih yang aku basahin. Terus ambil sabunnya, kecil banget nih, kurang enak makanya. Gosok ini juga santai aja sih, nggak mesti yang kayak wah heboh gitu, jangan. Ingat, kita mau dia itu tahan lama loh. Jadi ya sama aja, anggap aja ini rambut kamu. Kira-kira what would you do? Dan kenapa aku juga sekarang lebih saranin kalau buat kayak gini ya pakai aja lah. Udah banyak kan brush cleanser kayak gini, karena dia udah pastikan formulanya tuh aman, dan ke muka juga nanti pas udah kering juga aman gitu loh. Kalau dulu emang agak susah, makanya harus pakai minyak zaitun lah, ini itu riwah. Kalau sekarang mah santai. Ini udah ya, udah bersih ya. Buang dulu eksesnya, kotor airnya ya. Kita celup dikit. Tuh dia udah bersih ya. Jadi kayak gini udah gampang kok. Udah bersih. Tuh, nggak ada si pink-pinknya lagi. Wangi banget juga. Nah ini kita keluarin dulu excess waternya. Jangan dijambak ya. Ingat, kita press aja sedikit-sedikit kayak gini. Udah, kita andukin dulu dia. Tuh ya, kayak gitu. Kita andukin, kita shape. Tuh, kita shape kayak gitu, dan udah kita taruh plek sama temannya. Udah jadi. Palingan semalaman juga kelar dia, kering kok. Dan jangan dipakai kalau masih ada sedikit basah, karena takutnya kan nanti malah lembab, dan pertama performa brushnya jadi jelek, kedua takutnya ada bakteri atau gimana. Nah sekarang yang agak tricky itu adalah cushion puff nih ya. Dia yang jago nih mbak aku nih. Mbak aku bisa bikin cushion puff semuanya jadi bersih banget. Tapi dia cuma pakai ini doang kok. Jadi kita harusnya juga bisa. Jadi sama aja, kita basahin dulu ya. Nah cushion puff ini emang sering dilupain nih, karena dia ngumpet kan di dalam kemasan cushionnya. Makanya kalian kalau suka pakai cushion terus tiba-tiba ngerasa kok muka gue jerawatan, belum tentu itu gara-gara cushion kamu salah formula. Bisa jadi kamu jorok. Jadi nih kita bersihin. Kalian lihat ya. Tuh, keluar semuanya. Kita celup-celup lagi dikit. Kalian lihat ya. Kalian bayangin kalau kalian pakai itu berulang kali, airnya bener-bener langsung keruh. Ini harus agak berkali-kali kalau kayak gini, kalau mau sampai bersih banget. Biasa kan ada kayak area yang emang kita ngepuff di situ tuh. Nah, udah mulai bersih. Oh iya, hati-hati juga sama kuku. Kalau kalian bermain sama puff atau cushion atau sponge gitu, hati-hati sama kuku. Kuku tuh saya bisa nyobek. Jadi ini udah mulai bersih ya kan. Ini tinggal sedikit-dikit kita bersihin lagi. Gak apa-apa. Ini anggaplah ini wastafel ya. Kalau wastafel kan airnya nggak keruh gini. Dan kita coba kita push keluar nih area-area yang emang kotor. Kalau misalnya kalian nggak segera cuci, biasanya stainnya ntar udah nge-stain, jadi udah nggak bisa hilang tuh si noda-nodanya. Makanya kalau bisa sih segera aja. Ini nggak tahu deh ini udah nge-stain atau belum. Ini kalian saya sendiri update-nya, ini sedikit lagi ya. Karena biasanya dia kalau masih ada stain gitu, tadi dia masih banyak tuh sebenarnya di dalamnya kalau belum kering ya. Oke, sekarang udah kayak gini. Kalian lihat ya before-nya, ya kita taruh before and ini after-nya. Masih ada sedikit bercak-bercak, tapi you get the point lah ya dari video ini. Intinya tuh bisa, kalau misalnya kalian rajin, sama kalian giniin lagi, terus udah deh. Taruh deh, bareng-bareng sama yang lainnya. Sponge, beauty sponge, ini jijik banget ya. Kalau ini paling gampang, paling easy lah. Basahin aja dulu, kita isi air, lengket banget nih. Di area-area yang dia emang ada noda-noda gitu. Ini kan kayak bersih kan, jadi nggak aku iniin karena ntar juga kena sabun dikit. Nah di sini nih. Are you ready? Udah 3.
Oh my god. Ini butuh berapa kali nih. Nah, tips dari aku, kalian kalau misalnya pijet dia, jangan kayak gini. Jangan sampai kuku kalian tuh gini, neken gini. Jangan ya, itu pasti sobek nanti lama-lama seenggaknya. Jadi kayak kuku kalian kayak gini. Jadi kuku kalian tuh nggak bekerja, tuh nggak akan kena tuh, nggak akan kena kuku. Nah, kayak gitu. Let's do it again. Yang perlu diperhatikan juga, ini agak tajam sih, jadi kalian make sure nggak kena, karena takut merusak juga. Ini agak cream blush nih kayaknya ini tadi nih. Tahu apa nih? Foundation. Oh, another tip supaya kalian tuh kayak nggak dikit-dikit ininya jadi sampai kotor banget. Itu pas apply foundation jangan langsung ke brushnya, jangan langsung ke sponsnya ya. Ke muka aja dulu, abis atau ke jari gitu. Jadi dia nggak keserap, kalau udah di dalam tuh susah. Oke, ini udah agak nge-stain. Into the clean one. Tada! Ini agak nge-stain ya. Jadi ya sudah, biarkan saja. Soalnya udah aku pijit-pijit tapi nggak mau hilang tuh. Jadi ya udah biar aja, nih aku kelasin dia nge-stain. But yeah, that is it. Tadi before-nya, mana before-nya, and this is the after. Jauh banget kan? Terus aku mau ngasih lihat juga gimana kalau aku ngebersihin ini eyelash curler. Nah, biasanya kalau kayak eyelash curler gini aku jangan pakai air sih, karena takut karatan kan. Nah, ini kita lihat ya, sini kan kotor, sini kotor nih. Ambil aja kayak tisu atau kapas gitu, kalian bersihin. Kita buang kayak kerak-kerak maskaranya, karena kan jorok loh kalau kita pikir-pikir ya. Ini kita mata loh guys, mata tuh kan sensitif banget. Ini aku angkat juga ininya. Dan kita bersihin juga. Kalau misalnya kalian ada mau pakai case di disinfect dulu gitu, atau gimana yang kalian rasa ada produknya aman, silakan aja sih. Nah, aku sih biasanya kayak gini aja bersihinnya, nggak aku pakein zat-zat apapun, karena biasanya mataku tuh lumayan sensitif. Aku takut kalau misalnya ada bahan-bahan yang terlalu di dekat mataku. Jadi ini aku bersihin. Make sure nggak ada kerak-kerak aja sih sebenarnya. Kan dilengket-lengket gitu ya biasanya. Udah, kita taruh lagi. Udah ready. Nih ya, sebagai perbandingan, aku satu lagi, kalau nggak dibersihin persis kalau dibersihin. Bayangin ini semua ke dekat mata kalian. Ih, disgusting. Terus what else do we need? Spoolie. Spoolie ya sama aja sih sebenarnya. Basahin, taruh di brush gini, kalian gini-giniin. Terus udah, powder puff sama. Nah, tapi ke powder puff ini jangan sampai kalian kayak kuku kalian atau kalian terlalu kenceng, karena takut isiannya itu dia ntar jadi hancur di dalam gitu. Jadi santai aja. Ini emang disgusting banget, tapi ini harusnya kalian di wastafel, oke? So this is just for demo. Nah, ini juga kayak pencetnya pelan-pelan gini. Kalau bisa jangan dilipat-lipat ya, karena ntar takutnya dia patah di dalam, tadi yang aku bilang. Kayak gini. Jadi kita keluarin airnya tuh emang benar-benar kayak kita giniin sendiri gitu. Nah, kayak bikin bakwan, tempe tepung. Sudah deh, check up lagi deh puff MOP aku tuh ya. Nah, udah, kalau udah kayak gitu kalian tinggal taruh aja di atas anduk kayak tadi aku bilang. Terus kalian taruh aja mungkin di bawah AC nggak apa-apa, atau misalnya pokoknya di tempat yang bersih lah ya pastinya. Nggak usah direct sunlight, nggak usah, karena takut ngerusak juga. Kalau aku sih prinsipnya pokoknya nggak usah berlebihan. Yang penting ada kena angin-angin, yang penting kayak ada udara. Nggak usah yang kayak berbawah terik kalian taruh kayak ngejemur kerupuk atau ikan asin gitu, nggak perlu juga sih menurut aku. Terus jangan lupa rajin-rajin dilakukan ini, karena beneran deh, semenjak aku rajin kayak oke, ini harus dibersihin setiap habis pakai, itu bener-bener life changing banget buat kulit aku gitu. Karena itu bener-bener ngaruh banget, karena kalian tuh sama aja kayak nge-apply kotoran loh kalau misalnya kalian nggak sering-sering bersihin. Dan ini tuh favorit aku aja. This is not sponsored by the way. Banyak brush cleanser tipe lain, aku udah pernah cobain juga yang spray, aku udah pernah cobain juga yang kayak brush color changer, aku udah pernah cobain juga yang liquid yang kayak sabun gitu, atau sabun bayi aku udah pernah coba juga, minyak loh. Tapi semua itu nggak efektif, nggak mantul ngebersihinnya, nggak cocok juga. Kadang kayak cost sama worth-nya, jadi kayak dia jatuhnya boros gitu loh. Kadang tuh kalau dipencet gitu malah kayak boros. Ini sih so far sih aku paling suka pakai Blendy Bar ini, so good. So ya, kalau kalian nemu tipe Blendy Bar lain yang kalian cocok ya silahkan aja gitu. Pokoknya do whatever works for you. Yang penting ini teknik-tekniknya, dan ya itu dia tadi, jangan males. Oke? So ya, semoga ini membantu. Please leave a comment down below kalau kalian punya pertanyaan atau punya saran lain-lain. And I really hope to see you guys soon on my next one. Bye guys, annyeong, happy Sunday, bye.